Alright, hai guys, buat para trader ya, saya yakin kalian pasti pernah ngalamin nih yang namanya dari tadinya loss kecil, terus nggak nyangka kayak waktu nggak berasa jalan begitu aja tiba-tiba akun kalian hilang semua duitnya. Pasti pernah kan? Nah, di sini kita bahas ya psikologi dari losing trade yang jadi bencana tadi. Nah, kok bisa sih kayak gitu ya? Ya, kita bahas dulu aja aspek psikologisnya ya, karena ya kalau kalian tahu apa musuh kalian, ya kalian bisa lebih mudah untuk melawan musuh kalian tersebut, gitu ya. Pertama ada beberapa aspek psikologis ya yang nggak bisa dilawan, memang itu nature-nya manusia ya. Pertama ada istilah yang namanya loss aversion. Keren kan namanya. Loss aversion itu artinya pada dasarnya loss ya, sebuah kekalahan, kerugian dalam trading itu lebih menyakitkan daripada cuan untuk jumlah yang sama. Jadi kita loss 50 dolar misalkan, sama kita cuan 50 dolar. Itu lebih menyakitkan, lebih besar intensitasnya, kita loss 50 dolar daripada kita seneng karena mendapatkan 50 dolar. Perbandingannya bisa 1:2 sampai 1:3. Jadi kalau kita loss 50 dolar, untuk merasakan emosi yang sama dalam bentuk seneng, kita harus dapat 100 sampai 150 dolar. Itu susah makanya. Jadi makanya ada loss dikit itu kita berusaha untuk menghindar. Jadi mending ditahan lossnya daripada kena stop loss. Nah, itu kan yang bikin kita suka, wah ini udah mau loss digerakin aja deh, dipindahin aja stop lossnya ya kan. Nah itu penyebabnya ya loss aversion tadi. Ya memang sebenarnya nggak bisa disalahin karena kita sebagai manusia kita bertahan hidup dari nenek moyang kita ya karena bukan karena ngejar-ngejar hadiah, kita karena menghindari yang namanya ya bencana ya ibaratnya ya. Karena kita kabur dari macan zaman dulu, kabur dari dikejar mamut dan segala macam. Bukan dengan ngejar. Kita bertahan hidup dari bisa untuk kabur, bisa untuk lari dari masalah gitu. Terus ada lagi yang namanya confirmation bias atau bias konfirmasi. Ini biasanya dilakukan kalau kita tradingnya salah arah ya. Kita beli sesuatu, harganya turun, terus kita pindahin stop loss ya. Kita mulai cocok logi. Misalnya kita masuk ya, contoh aja kan kalian pada bisa trading ya. Contoh masuk karena dia breakout dari moving average 50 ceritanya gitu. Oke, masuk. Taunya balik arah. Ya namanya pasar nggak ada yang tahu, bisa bisa jadi balik arah, bisa jadi segala macam kan. Turun. Nah, bukannya kita stop lossin atau bukannya kita biarin kena stop loss atau bukannya kita cut loss, kita malah cocok logi. Oh nggak apa-apa nih turun, nanti bakal naik lagi kok. Nanti ini belum kena supportnya, guys. Ternyata supportnya juga kejebol juga. Oh enggak, ini belum kena Fibonacci-nya, mulai gitu. Padahal belinya di pucuk nih. Wah ini bakal koreksi sampai Fibonacci. Atau segala macam. Oh ini nanti ada ini itu segala macam. Udah turun 20%. Lihat di time frame 1 menit, ada candle naik. Wah ini bakal naik nih, nggak akan saya cut loss, tunggu aja. Banyak yang kayak gitu. Mulai keluar cocok logi. Kadang tradingnya di time frame 15 menit, mulai cocok logi. Oh ini 1 minggunya bullish. Ya, ngapain bos? Ya, itu sering terjadi ya. Itu jadi dua ya tadi ya. Loss aversion, kecenderungan kita untuk menghindari loss. Jadi kalau udah mau kena stop loss kita hindarin karena loss itu rasanya sakit. Yang kedua confirmation bias. Jadi kita kalau udah terkonfirmasi, kalau udah punya bias, kita cari cocok logi untuk membela bias kita. Lalu ada yang namanya overconfidence ya. Ini udah ya terutama cowok banyak sih yang pasti gitu ngerasa begitu tradingnya bener, win 3-4 kali udah ngerasa kayak dewa. Nah, begitu ngerasa kayak dewa, kebetulan saat lagi loss datang, ini kita nggak akan percaya biasanya, disbelief ya. Kayak, wah masa sih, oh, gue jago kok loss sih, ah coba lagi. Nah, coba lagi loss lagi, coba lagi loss lagi, dengan menggunakan confidence yang masih ada tadi. Bukannya dianalisa dengan benar, dengan langkah-langkah yang oke, yang proper, malah ngasal, karena merasa masih jago tadi. Gitu. Makanya kita pas loss, coba lagi, loss, coba lagi, loss, coba lagi. Atau kita juga bisa mengalami atau melakukan yang namanya anchoring. Anchor ya, bahasa Inggris, anchor artinya jangkar. Maksudnya ini, saat kita entry di suatu titik, kita anggap itu sebagai titik awal kita. Baik itu angka kita entry atau angka ukuran akun kita. Contoh, saya punya akun misalkan 1000 dolar, entry, loss, jadi 950 misalkan, entry lagi, loss lagi jadi 900. Di entry berikutnya,
saya pengen dia cuannya tuh sampai di atas 1000, karena habis 1000 dari 900 jadi cuan jadi 1000, 1000 tuh dianggap titik nolnya kita. Jadi pengennya kalau bisa cuannya jadi 1200 atau 1300. Padahal dari 900 ke 1000 tuh udah lumayan, udah 11%-an gitu. Kita pengennya, wah pengennya lebih lebih balik lagi lah, balik ke entry atau balik ke harga awal, balik ke ukuran posisi awal, terus tambah cuan. Itu anchoring. Akibatnya apa? Akibatnya masuknya jadi nggak dipikir, lebih barbar, lebih besar posisinya, gitu. Dan itu semua sebenarnya hanya bagian dari ini ya, dari emosi kita yang memang selalu ada ya. Kita nggak bisa memungkiri itu. Dan yang bahaya itu gini, emosi-emosi yang tadi itu datangnya nggak sekaligus, itu pelan-pelan, kayak domino. Satu, oh ya udah ada, datang lagi, sampai tiba-tiba nggak nyadar, jebret akun kita loh, kok tinggal 5% akun kita, tadi $1000 tinggal 50 nih. Nah, bisa kayak gitu. Jadi, dan perlu berhati-hati karena kedatangan efek domino tadi itu mungkin dari kita sesuatu yang kelihatannya biasa aja loh, kayak bosen nih, ya pasarnya nggak gerak nih, tapi nyobain entry dikit aja, taunya ya loss. Ada penyesalan, pengen ngebalikin duit yang tadi, atau pengen bisa lah masuk lagi lah, mulai nih anchoringnya muncul nih, terus lah kok loss lagi, mulai masuk lagi anchoring lagi tapi lebih gede. Pada saat anchoring pengen masuk, pengen ngebalikin lagi, pada saat hampir kena stop loss, mulai keluar loss aversion. Wah ini takut kalau loss, tambah lagi ada confirmation bias, wah bullish kok. Nah, akhirnya ya cuan tapi mulai malah keluar overconfidence, padahal belum balik atau udah balik dikit nih duitnya nih, mulai semuanya keluar ya. Loss aversion karena kita udah capek dari tadi kan, banyak sekali emosi yang main, terus confirmation bias, overconfidence, dan semuanya keluar, tiba-tiba mulai ada takut, terus ego, mulai ada keluar egonya. Gua trader nih, gua harus bisa sukses nih, gua kalau loss nggak bisa terima nih. Ada egonya mulai kayak gitu. Atau udah terlanjur lossnya gede, pengen balas dendam, gua harus bisa ngebalikin ini sampai balik lagi. Nah, terus di balik semua itu, pada saat kita cuan atau saat ngebalikin lagi akun kita atau saat kita cuan, cuannya maksudnya akunnya balik lagi dan profit ya, itu otak kita keganggu. Banyak orang yang bilang trading itu dopamin kayak kayak judi ya. Tapi sebenarnya beda loh. Trading itu efek di otaknya nggak kayak judi, tapi kayak memakai kokain, obat terlarang ya, kokain. Makanya kenapa kalau kita loss ya, itu rasanya kayak kita withdrawal atau ketagihan, mulai pengen lagi kayak gitu. Kalau menang kita seneng banget gitu. Agak berbeda. Kalau judi ya kita tahu gitu, itu judi, itu nggak bagus gitu ya. Mungkin judi juga mirip juga sama kayak ada kokainnya, tapi kalau trading itu ada penelitian yang bilang seperti itu. Jadi pada saat kita menang kita ngerasa euforia ya, hype gitu, tapi pada saat kita loss kita kena yang namanya ya kayak withdrawal, kayak kita ketagihan gitu. Nah itu yang susah ya, makanya begitu loss kita pengen ngejar lagi. Dan pada saat di tengah-tengah ngejar, habis loss yang banyak tadi, kita ngerasa kayak mulai dewa dan pengen ketagihan, pengen balik lagi sampai lossnya ke cover semua. Nah, kalau ditanya solusinya apa, ya saya sendiri masih struggle dengan itu ya, dan yang saya ceritain tadi saya juga kadang-kadang masih mengalami ya. Kalau pengalaman saya sebenarnya cara paling gampang adalah ya mau nggak mau kalian harus mindful dan harus tahu kapan berhenti. Begitu loss, saya biasanya ngebatasin 3 ya. 3 kali berturut-turut loss dalam sehari, sesakit apapun rasanya, sesakit hati apapun, melihat kesempatan bagus apapun di depan, stop, besok lagi, gitu. Kalau udah 3 kali loss berturut-turut. Ya, orang ada yang ngeset di 5, ada yang ngeset di 2, saya nyamannya di 3. Tapi kalau misalkan loss 2 kali, yang ketiganya cuan, habis cuan, loss lagi, nah itu sama, stop juga. Kalau cuan, habis cuannya berturut-turut, loss-nya 2 kali berturut-turut, saya berhenti gitu. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita ngomongin loss 2 kali berturut-turut, trading lagi,
cuannya 2 kali berturut-turut lalu trading lagi ya, tandanya saya udah trading 5 kali sehari, itu udah kebanyakan bos, udah over trading gitu kalau menurut saya, walaupun kita sistemnya day trading atau scalping. Nah itu bahayanya di situ. Itu yang saya lakukan untuk apa ya istilahnya ya, memprogram psikologi saya biar tetap stabil. Kalau nggak ya udah cari kegiatan lain. Kalau saya ngerasa saya loss di trading lumayan banyak, saya cari apa yang bisa menggantikan uang itu, tapi jangan dari trading. Apa kayak jualan sesuatu, bikin konten biar berharap dapat monetisasi, segala macam lah, banyak yang bisa dilakuin. Gitu aja. Oke, stay safe dalam trading.